Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar tentang jenis-jenis peta. Muatan pelajaran IPS KD 3.1 kelas 5 tema 1. Sebelumnya kita akan cari tahu dulu apa itu peta. Peta adalah gambaran rupa bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi. Peta juga disebut sebagai penggambaran suatu wilayah atau daerah tertentu yang kenampakan aslinya digantikan dengan simbol-simbol dan warna-warna tertentu. Peta digambar menggunakan skala, yaitu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Berikutnya kita akan belajar tentang komponen peta atau unsur-unsur yang harus ada di dalam peta. Di sini ada 10 komponen. Yang pertama yaitu judul peta. Kalau kalian tahu, judul peta itu biasanya terletak di paling atas seperti ini. Judulnya Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya yaitu petunjuk arah mata angin. Biasanya terletak di bagian peta yang kosong. Seperti ini ada di pojok kiri bawah peta ya. Nah, berikutnya yaitu skala. Skala di sini terletak di bawah. Biasanya ada 1 banding berapa. Nah, kalau di sini disebutkan 1 banding 500 km. Berarti setiap 1 cm di dalam peta itu mewakili 500 km pada jarak sebenarnya. Berikutnya yaitu legenda atau keterangan. Keterangan di sini ada di sebelah pojok kotak kiri bawah. Di sini ada keterangannya. Untuk yang tanda bintang itu artinya ibu kota negara, kemudian titik merah itu provinsi, ibu kota provinsi, kemudian ada garis merah itu batas negara dan sebagainya. Berikutnya yaitu simbol. Biasanya pada beberapa peta itu ada simbol-simbol yang dicantumkan, seperti misalnya pada peta wilayah yang memperlihatkan kenampakan alam, maka di situ akan ada misalnya bentuk sungai itu ada seperti garis biru, kemudian ada danau, berarti nanti di situ ada bulatan yang kemudian di situ ada biru juga warnanya. Kemudian ada misalnya bentuk gunung itu disimbolkan dengan segitiga merah dan sebagainya, atau segitiga hitam untuk gunung yang mati begitu ya. Nah, berikutnya ada warna. Kalian bisa melihat bahwa di peta ini penuh dengan warna-warni untuk membedakan begitu ya. Nah, berikutnya lagi ada garis tepi. Garis tepi untuk membatasi peta. Kalian bisa melihat garis tepi ya. Seperti ketika kita menggambar butuh garis tepi supaya tidak melebar keluar. Nah, berikutnya lagi komponennya yaitu inset. Apa itu inset? Inset yaitu peta yang tampak kecil gitu ya, yang itu menjadi kemudian diperbesar ke peta yang ada di sampingnya gitu. Jadi kalau di sini tidak ada ya, nanti kita akan contohkan di slide berikutnya. Nanti Bu Guru akan contohkan apa itu inset. Nah, berikutnya yaitu garis astronomis. Ya, garis astronomis ini meliputi ada garis lintang utara, garis lintang selatan, garis khatulistiwa, kemudian garis bujur. Nah, ini ada nih ya, yang kotak-kotak seperti anyaman ini ya, garis-garisnya. Nah, berikutnya yaitu tahun pembuatan peta. Biasanya terletak di bawah gitu. Kalau ini di daerah sini ya. Nah, itu berkaitan. Berikutnya yaitu jenis-jenis peta berdasarkan isinya apa saja. Yang pertama yaitu peta umum, dan yang kedua yaitu peta khusus atau tematik. Apa itu peta umum? Peta umum adalah peta yang menggambarkan semua unsur topografi di permukaan bumi, baik unsur alam maupun buatan manusia, serta menggambarkan relief permukaan bumi yang dipetakan. Nah, biasanya untuk peta umum itu detail informasinya tidak terlalu tinggi, jadi hanya karena umum, jadi hanya yang general saja, hanya yang umum-umum saja. Karena apa? Karena peta umum itu menyampaikan berbagai informasi sehingga tidak terlalu detail. Nah, untuk peta khusus atau tematik, itu peta yang menggambarkan informasi dengan tema khusus atau tertentu, sehingga menyampaikan informasi secara spesifik dan mendalam. Nanti kita akan cari tahu seperti apa contoh peta umum dan peta khusus begitu ya.
Nah, ini adalah contoh peta umum. Yang pertama yaitu peta topografi. Apa itu? Yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya, termasuk penggambaran ketinggian serta beda ketinggian dari permukaan bumi. Biasanya untuk dataran tinggi, wilayah dataran tinggi itu diwarnai dengan warna orange. Nah, kemudian untuk wilayah dataran rendah itu diwarnai dengan warna hijau, seperti contoh pada gambar. Penggambaran relief permukaan bumi digambar dengan bentuk garis kontur. Apa itu? Yaitu garis yang menghubungkan tempat yang memiliki ketinggian sama. Contoh peta umum yang berikutnya adalah peta korografi. Peta korografi adalah peta yang memuat berbagai macam informasi dalam satu peta. Biasanya berupa peta wilayah tertentu yang mendeskripsikan kenampakan-kenampakan wilayah tersebut. Contohnya ada peta Pulau Jawa, kemudian peta Yogyakarta, dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di contoh ini ada contoh insert ini. Nah, ini ya, ini adalah peta kecil, kemudian yang dilingkari, yang diberi tanda gitu, ada wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang kemudian diperbesar menjadi peta di sini. Nah, begitu juga di sini ada insertnya. Ini ya, ini dari perbesaran wilayah ini, yang diperbesar menjadi wilayah yang besar ini, begitu. Yang berikutnya yaitu peta umum. Apa itu contoh peta umum yang berikutnya? Yaitu peta dunia, yaitu peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi secara menyeluruh. Kalian bisa lihat di sini adalah peta negara-negara di seluruh dunia. Sedangkan contoh peta khusus atau tematik yaitu peta kepadatan penduduk. Jadi isinya khusus tentang persebaran data penduduk di negara kita. Yang berikutnya yaitu peta persebaran hewan ya atau fauna yang ada di Indonesia, kemudian peta persebaran SDA atau sumber daya alam di Indonesia dan sebagainya. Nah, ini contoh peta kepadatan penduduk. Kalian bisa lihat di sini ada simbol untuk wilayah yang memiliki penduduk kurang dari 10 orang per kilometer persegi itu disimbolkan dengan warna hijau tua. Kemudian yang paling padat begitu ya, lebih dari 1299 orang per kilometer persegi itu dengan warna merah. Dari sini kalian bisa mengamati manakah pulau di Indonesia yang memiliki penduduk terpadat. Ya, benar sekali, ada di Pulau Jawa. Nah, kalian bisa cermati lagi, kira-kira di Pulau Jawa ini manakah wilayah yang paling padat? Ya, kalau kalian jeli, di sini ada warna merah, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Nah, itu adalah wilayah terpadat di Indonesia. Kalian bisa melihat juga, kira-kira di Indonesia manakah provinsi yang penduduknya paling sedikit? Ya, benar sekali, ini ada di Papua Barat. Ya, hijaunya tua, jadi yang paling sedikit. Data ini, peta ini berdasarkan dengan sensus penduduk tahun 2010. Jadi untuk tahun ini belum dirilis ya, tahun 2020. Berikutnya yaitu peta persebaran hewan. Kalian bisa melihat ya, ini ada peta persebaran hewan di Indonesia. Kemudian ada peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Di sini ada salah satunya yaitu sebaran bahan tambang. Nah, di sini kalian bisa melihat ini ada skalanya ya, skala. Kemudian ini ada simbolnya. Untuk simbol yang seperti ini apa? Oh, ada biji besi dan sebagainya. Nah, ini untuk yang warna orange-nya tebal itu artinya dataran tinggi, sedangkan yang hijau itu dataran rendah. Sekian, terima kasih karena sudah menyimak video dari Bu Guru Berbagi. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.